Bapedalitbang Balangan gelar ekspos kajian studi kelayakan MPP. Ekspos kajian akhir Kecamatan Halong layak dimekarkan. Peringati Hari Anak Nasional, Disdikbud Balangan gelar karnaval usia dini. Sosialisasi pengendalian gratifikasi sebagai upaya pencegahan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rizka Fauzia, berikut batarbangan selengkapnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan menggelar ekspos kajian studi kelayakan mal pelayanan publik Kabupaten Balangan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di Aula Bapedalitbang Kabupaten Balangan, Senin 5 Desember 2022. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang Kabupaten Balangan menggelar ekspos kajian studi kelayakan mal pelayanan publik atau MPP Kabupaten Balangan. Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat atau LPPM ULM Banjarmasin, di Aula 1 Bapedalitbang Kabupaten Balangan, Paring Selatan, Senin 5 Desember 2022. Pada kegiatan ekspos ini hadir Kepala Bapedalitbang Rahmadi Yusni, Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Lakana, dan Ketua Tim Ahli Studi Kelayakan MPP Nurul Askar. Untuk pembangunan MPP Balangan, Pemkab Balangan telah siap membentuk dan menyelenggarakannya ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Balangan nomor 188-417-417-KUM tahun 2022 tentang pembentukan tim percepatan penyelenggaraan MPP di Kabupaten Balangan. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni saat ditemui menyampaikan bahwa keinginan Pemkab Balangan untuk membangun dan menyelenggarakan MPP ditindaklanjuti dengan melakukan kajian terlebih dahulu. Ketua Tim Ahli Studi Kelayakan Nurul Askar sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena telah mempercayakan pihaknya untuk melakukan kajian urgensi pembentukan MPP di Balangan. Nurul Askar juga menyampaikan hasil kajian bahwa dibangunnya MPP di Balangan memang urgent, mengingat daerah ini menjadi salah satu tujuan investasi sehingga berbagai jenis layanan dibutuhkan oleh masyarakat. Secara undang-undang memang mal pelayanan publik ini harus ada pada setiap daerah, diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Tetapi untuk bisa melakukan penyesuaian dengan kondisi daerah yang berbeda-beda, kajian perlu dilakukan. Nah, hasil kajian kami di sini memang urgen untuk dibangun mal pelayanan publik. Apalagi Balangan sebagai daerah tujuan investasi, banyak sekali pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, baik dari pemerintah daerah sendiri maupun instansi vertikal. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Lakana juga menambahkan Pemkab Balangan atas inisiasinya dapat melaksanakan undang-undang peraturan pemerintah lainnya untuk bisa membangun MPP dengan harapan masyarakat dapat terbantu dalam pelayanan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Balangan atas inisiasinya untuk bisa melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya untuk bisa membangun mal pelayanan publik dengan harapan masyarakat bisa terbantu. Nah, inilah salah satu mungkin wujud dari keinginan pemerintah agar kita tetap sinergi dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa menerima pemerintah ini dengan baik pelayanannya maupun dengan yang lain-lainnya. Adapun keberadaan MPP merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi 4.0 yang bertujuan mempercepat pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja.
MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Balangan bersama Pusat Studi Kebijakan Publik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat menggelar ekspos akhir kajian pemekaran Kecamatan Halong di Aula 1 Bapeda Litbang Paringin Selatan, Senin 5 Desember 2022. Pasal 5 ayat 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapeda Litbang Kabupaten Balangan bersama Pusat Studi Kelayakan Kebijakan Publik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat menggelar ekspos akhir kajian pemekaran Kecamatan Halong di Aula 1 Bapeda Litbang Paringin Selatan, Senin 5 Desember 2022. Disampaikan Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Balangan, Rahmadi Yusni, bahwa rencana pemekaran Kecamatan Halong adalah wujud respon dari pemerintah daerah terhadap keinginan masyarakat. Kegiatan hari ini adalah kegiatan ekspos akhir terkait rencana pemekaran Kecamatan Halong, di mana rencana ini adalah respon dari pemerintah daerah terhadap beberapa keinginan masyarakat yang untuk dimekarkan menjadi kecamatan. Dan untuk hasil daripada pemekaran itu sendiri mungkin bisa dijelaskan Ketua Tim Pak Dr. Arbain. Ketua Tim Pelaksana Kajian Taufik Arbain menyampaikan baik dari aspek desa, penduduk dan ketersediaan sarana dan prasarana, Kecamatan Halong dapat dikatakan memenuhi kelayakan. Disampaikan juga oleh Taufik Arbain terkait luas wilayah, Kecamatan Halong pasti layak untuk dikembangkan menjadi kecamatan. Sebagaimana tujuan dari pemekaran adalah mendekatkan pelayanan termasuk memberikan pembangunan yang adil dan merata. Ada beberapa aspek dari hasil kajian ini. Yang pertama adalah sebagaimana diatur oleh peraturan ya, bahwa nomor 7 tahun 2017 kalau tidak salah, bahwa pertama dari aspek desa insya Allah memenuhi ya, tinggal kita melihat bagaimana memenuhi kelayakan, tinggal kita melihat bagaimana dinamika yang terkait dengan soliditas desa-desa itu dari 10 desa. Desa Uren dan Desa Mantuyan dipertimbangkan menjadi ibu kota kecamatan karena dua desa ini saling berdekatan dan terdapat akses alternatif baru yaitu jalan holding yang lebih dekat dengan ibu kota kabupaten. Ada dua desa yang kemungkinan besar akan menjadi ibu kota, yakni Desa Urin dan Desa Mantuyan. Namun demikian itu kami serahkan ya kepada warga desa itu sendiri, kami serahkan kepada kabupaten, pemerintah kabupaten dan kepada DPRD. Tapi setidaknya aspek kelayakan itu secara formal sesuai dengan aturan sudah memenuhi. Kedua desa tersebut secara bentang alam relatif cocok untuk pembangunan dan pengembangan kecamatan, khususnya Desa Mantuyan yang lebih datar dan Desa Uren yang didukung oleh sarana dan prasarana. Dengan lokasi yang berdekatan dan berada di tengah-tengah, kedua desa ini memiliki akses maupun kemudahan bagi desa-desa yang lain, dan diharapkan dengan adanya pemekaran kecamatan baru berimplikasi terhadap desa-desa sekitarnya. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional, ratusan anak usia dini bersama Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Balangan mengikuti karnaval yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan di Terminal Paringin, Selasa 6 Desember 2022.
memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional, ratusan anak usia dini bersama Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Balangan mengikuti karnaval yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Balangan di Terminal Paringin Selasa 6 Desember 2022. Peserta karnaval dilepas secara resmi oleh Bupati Balangan yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Balangan, Haja Asmiati. Turut hadir pada acara ini Bunda PAUD Balangan Haja Sri Huryati Hadi, Kepala Disdikbud Balangan Ribowo, dan beberapa kepala SKPD serta perwakilan Bank Kalsel yang turut mendukung kegiatan ini. Karnaval dimulai pukul 8 WITA dari Terminal Paringin menuju Komplek 25, Pasar Adaro Paringin, Lapangan Bola Martasura, Tugu Perjuangan Paringin, dan kembali ke Terminal Paringin. Di sepanjang rute perjalanan yang dilalui, penampilan anak-anak peserta karnaval mendapatkan reaksi dan mengundang gelak tawa masyarakat yang menontonnya. Kepala Disdikbud Balangan Ribowo mengatakan, karnaval yang diadakan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ini diikuti sekitar 125 anak berusia dini dari perwakilan PAUD se-Kabupaten Balangan. Dalam peringatan Hari Anak Nasional ini kami melakukan atau melaksanakan kegiatan karnaval anak usia dini atau PAUD untuk melatih anak mencintai tanah air sehingga timbul rasa nasionalisme yang tinggi pada anak-anak. Nah, di samping itu seperti apa yang menjadi tujuan tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dalam meningkatkan pertumbuhan dan karakter anak, kegiatan ini arahnya untuk supaya karakter anak itu bisa berkembang dengan baik sehingga bisa dipersiapkan untuk menjadi atau untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Ditambahkan oleh Kabid Pendidikan Anak Usia Dini Disdikbud Balangan, Juli Rahman, bahwa dalam kegiatan ini juga diadakan pembagian makanan bergizi pada anak-anak. Lagi satu untuk ke kecamatan, kami akan memberikan alat tulis ke kecamatan, itu jumlahnya juga 1.000, tapi kita bagikan Pak untuk ke sekolahan yang memang daerah-daerah terpencil. Tujuan kita ke daerah terpencil sesuai dengan program Pak Bupati Balangan bahwa menata kota, membangun desa. Jadi kita arahnya ke desa kita arahkan ke daerah yang terpencil, di mana kita coba memberikan alat tulis ke mereka yang di daerah-daerah terpencil sesuai dengan program Pak Bupati, Pak. Bella Kira Rendra dan juru kamera MA. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Dalam upaya mewujudkan Balangan yang bebas korupsi, Inspektorat Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi pengendalian gratifikasi bertempat di Aula Inspektorat Balangan, Paringin Selatan, Kamis 8 Desember 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizka Fauzia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya mewujudkan Balangan yang bebas korupsi, Inspektorat Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi pengendalian gratifikasi bertempat di Aula Inspektorat Balangan, Paringin Selatan, Kamis 8 Desember 2022. Hadir pada acara ini, Inspektur Kabupaten Balangan Erwan Mega Karya Latif, sejumlah anggota DPRD dan pejabat SKPD Kabupaten Balangan, narasumber dari Inspektorat Balangan, M. Nasir Hani, serta peserta sosialisasi yang terdiri dari Kasubag Ompek dan Kasubag Keuangan masing-masing SKPD se-Kabupaten Balangan. Dalam sambutannya, Inspektur Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karya Latif menyampaikan bahwa diselenggarakannya sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan gratifikasi.
serta menciptakan budaya anti korupsi di lingkungan Pemkab Balangan. Terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Balangan, Erwan juga mengatakan bahwa hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2017 tentang pengendalian gratifikasi di lingkup pemerintah daerah. Ditambahkan Erwan bahwa gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang amat mudah terjadi di lingkungan pemerintahan dengan cara mengabaikan ketentuan hukum dan moral yang berlaku. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, Erwan juga mengharapkan dengan peningkatan pemahaman dan implementasi dapat mendukung kinerja Pemkab Balangan. M. Nasirhani selaku narasumber menyampaikan, sosialisasi pengendalian gratifikasi ini juga bertujuan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi dapat kami jelaskan terkait dengan sosialisasi unit gratifikasi lingkup pemerintah Kabupaten Balangan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi semua SKPD terutama dapat memahami mana-mana ini masuk gratifikasi maupun tidak gratifikasi, karena memang gratifikasi ini adalah salah satu awal terjadinya tindak pidana korupsi. Karena dengan adanya penyampaian ini kepada masing-masing SKPD, kita dalam hal ini peran inspektorat dapat mencegah terjadinya adanya rawan tindak pidana korupsi di Kabupaten Balangan. Abdul Halim dan juru kamera M. Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.